4/3 dikali 1 sama dengan 4/3. Jadi hasil yang 8/16 hasilnya 4/3. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Yang langsung saja, let's go. Pada umumnya, bentuk logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Berlaku jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi penulisannya bentuk umumnya seperti ini. Kalau seandainya saya akan ganti dengan sebuah bilangan, misalkan 5 log 25 sama dengan 2. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi ada kaitan antara bentuk logaritma ini dengan bentuk eksponen atau perpangkatan. Jadi misalkan saya punya bentuk pangkat, ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka ini bisa ditulis ke bentuk logaritma, yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini adalah proses untuk mengubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat, atau sebaliknya, bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Karena logaritma sebenarnya adalah kebalikan dari bentuk pangkat itu sendiri. Keterangan yang harus Anda pahami dalam bentuk umum ini, ya, yaitu bahwa A ini, ya, itu kita sebut sebagai basis. Jadi bilangan kecil yang berada di atas ini, pojok kirinya log, itu berarti kita sebut sebagai basis. Kemudian B, ya, B kita sebut sebagai bilangan yang ingin dicari logaritmanya. Dan C adalah hasil logaritma yang kita temukan. Nah, ini adalah bentuk pada umumnya logaritma yang Anda akan terima di bangku kelas 10. Selanjutnya, biasanya pembahasan logaritma ini diawali dengan pembahasan tentang sifat-sifat khusus yang ada pada logaritma. Sebenarnya banyak, namun di sini saya akan coba bahas 8 sifat saja yang sering keluar pada materi matematika tentang logaritma. Jadi saya akan coba bahas 8 sifat saja. Di sini, untuk lebih jelasnya, ke-8 sifat ini akan kita bahas satu persatu. Sifat pertama, jika Anda menemukan sebuah bentuk logaritma di mana basisnya A, ya, kemudian di sini juga A, bilangan yang ingin dicari logaritmanya, maka akan bernilai 1. Jadi ini sama, ya, A, di sini juga A, maka bernilai 1. Contoh misalkan saya punya 2 log 2. Nah, ini kan sama ini. Ininya 2, ininya juga 2, berarti bernilai 1. Kemudian kalau misalnya 3 log 3. Nah, karena di sini 3, di sini juga sama dengan 3, berarti nilainya juga 1. Berapapun bilangannya, asalkan basis dan numerus atau bilangan yang ini dicari logaritmanya sama, maka bernilai 1. 5 log 5 juga 1. 7 log 7 juga 1. Jadi sifat yang pertama yang harus Anda pahami adalah bahwa basis dan numerusnya itu jika sama maka bernilai 1. 7 log 7, 8 log 8, 100 log 100, dan seterusnya. Cukup sederhana untuk sifat yang pertama ini, ya. Jadi jika basis sama numerusnya sama, maka di sini nilainya 1. Sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Ya. Jadi misalkan contoh, ya, A ini bisa Anda ganti dengan bilangan apapun. Misalkan saya ganti dengan bilangan 5 di sini, 5 log 1, maka di sini bernilai 0. Ya. Kenapa kok bisa bernilai 0? Karena, ya, prosesnya adalah 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya 3 log 1 juga bernilai 0. Kenapa? Karena 3 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga selanjutnya 8 log 1 sama dengan 0. Jadi kalau seandainya apapun ya basisnya, yang penting ya numerusnya itu 1, maka bernilai 0. Karena di sini ya 8 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kalau seandainya ada basis yang tidak terlihat, berarti ini maknanya adalah 10. Jadi juga tetap bernilai 0. Karena apa? Karena 10 pangkat 0 sama dengan 1. Sampai di sini paham ya? Jadi semua log 1 apapun basisnya itu bernilai 0. Nah, sifat yang selanjutnya, sifat yang ketiga. A pangkat N log B pangkat M, maka berubah menjadi M per N kali A log B. Jadi M ini nanti dibagi dengan N tapi diletakkan di bagian depan. Contoh agar lebih jelas ya. Ya, di sini ada 3 varian contoh ya. Pada contoh pertama, ya anggap saja ini A, 1A, 1B, 1C ya di sini. 8 log 16. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 log ya. 16 ini juga harus Anda ubah menjadi basis 2, 2 pangkat 4. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian bagaimana hasilnya? Ingat, sesuai dengan bentuk ini kita anggap sebagai M, berarti 4 kita letakkan di depan, per N ya, berarti ini kita anggap sebagai N, berarti per 3 ya, dikali 2 log 2 sama dengan. Ingat tadi pada sifat yang sebelumnya 2 log 2 bernilai berapa? Bernilai 1. Berarti 4 per 3 dikali 1 sama dengan 4 per 3. Sehingga hasil 8 log 16 ini adalah 4 per 3. Sampai di sini bisa diikuti ya. Ingat sifatnya adalah M per N. Belakang dulu baru yang basis yang ada pangkatnya N ini ya. Oke, selanjutnya 1B. Ya, di sini 27, di sini 9. Oke, kita ubah 27 menjadi bentuk pangkat 3 pangkat 3 ya. Log 3 pangkat 2. Ingat, yang berperan sebagai M adalah ini, 2 ya. Berarti 2 dulu. Kemudian yang berperan sebagai N adalah pangkatnya, yaitu 3. Kita letakkan di bawah. Berarti jadinya 2 per 3 kali 3 log 3. Ingat ya, 3 log 3 bernilai 1. Sehingga sini adalah 2 per 3. Lanjut, 1C. 25 log 125 sama dengan, kita ubah 25 ini menjadi bentuk basis 5 pangkat 2 log. Ya, 125 juga basisnya 5 pangkat 3. Nah,
Kalau Anda bingung menentukan basis, berarti Anda harus paham bahwa ya kelipatan 5 pasti basisnya 5. Ya, kalau bilangan genap ya biasanya basisnya ikut 2 dan bilangan ganjil biasanya ikut 3. Ya, ada juga nanti ikut 7 dan seterusnya ya. Saya lanjutkan di sini. 25 sudah saya ganti menjadi 5 pangkat 2. 125 sudah saya ganti 5 pangkat 3. Ingat, yang berperan sebagai M adalah 3. Berarti 3 kita letakkan di atas. Kemudian yang berperan sebagai N adalah 2. Berarti kita letakkan di bawah. Dikali dengan 5 log 5. Ingat tadi ya, 5 log 5 bernilai 1. 3 per 2 kali 1 berarti hasilnya adalah 3 per 2. Sampai di sini, paham? Oh, kita coba lanjut dulu deh. Contoh yang kedua, siapa tahu semakin lebih paham ya. 2A, 2B, 2C kita kerjakan ya di sini. 2 log 16, ingat ya di sini. Bilangan genap biasanya basisnya 2, kita bawa menjadi 2 pangkat 1. Ya, karena di sini 2 ya. Log 2 pangkat 4 kita ubah menjadi basisnya ya di sini. Ini berperan sebagai M, ya ini. Nah, kemudian 1 ini berperan sebagai N ya, berarti berada di bawah ini. Nah, kenapa kok ditulis 1 ya? Karena di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dikali dengan 2 log 2, ingat. Karena ini sudah kita bahas pada sifat pertama, kalau sama antara basis dan numerusnya berarti kita dapat nilainya 1, sehingga 4 per 1 kali 1 sama dengan 4. Nah, ini hasilnya. Lanjut, 2B. 8 kita ubah basisnya menjadi 2 pangkat 3 log 2 pangkat 1 sama dengan M-nya kita dapat 1, kita letakkan di atas. Kemudian N-nya kita dapat 3, kita letakkan di bawah. Dikali 2 log 2. Sehingga kita dapatkan 2 log 2 nilainya 1, berarti hasilnya adalah 1 per 3. Sampai di sini, paham teman-teman sekalian ya sifat dari contoh yang ketiga, sifat yang ketiga ini. Kemudian kita masuk ke contoh 2C kalau seandainya Anda belum memahaminya. 81 log 3. Ingat, ini bilangan ganjil ya. Berarti biasanya basisnya ikut 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Yaitu 3 pangkat 4. Log 3. Nah, di sini kan tidak ada angka apapun, berarti kita anggap 1. Kemudian selanjutnya, ini sebagai M, berarti di atas. Kemudian 4 sebagai N, kita letakkan di bawahnya, dikali dengan 3 log 3. Karena ini sesuai dengan sifat sebelumnya, bernilai 1. Berarti 1 per 4 kali 1, berarti hasilnya adalah 1 per 4. Ini adalah contoh dari sifat yang ketiga. Kalau belum, kita coba contoh berikutnya. Bagaimana nanti kalau seandainya kita mendapatkan basis atau numerusnya itu pecahan seperti ketiga contoh di depan layar Anda. Maka kita harus memahami bentuk eksponen ya. Kita ubah soal ini menjadi 2 pangkat 1. Log, ingat ya di sini 1 per 8 itu adalah 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan ya 2 pangkat 1 log ya 2 pangkat 3 kita pindah ke atas berubah menjadi pangkat min sehingga jadinya pangkat pangkat min 3 ya. 2 pangkat min 3. Yang berperan sebagai M adalah min 3 ya. Yang berperan sebagai N adalah 1 dikali 2 log 2. Sekali lagi ya di sini ya. 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3, kita naikkan ke atas sehingga berubah tanda menjadi negatif pangkatnya ya. Jadi kalau seandainya ada di bawah ke atas berubah tanda. Bawah ke atas juga sama, berubah tanda pangkatnya, bukan basisnya ya. Jadi yang berubah tanda adalah pangkatnya. Yang berperan sebagai M adalah min 3, kemudian yang berperan sebagai N adalah 1, berarti min 3 per 1 kali 2 log 2. Masih ingat ya, 2 log 2 kan sama ini ya, berarti bernilai 1, sehingga 1 kali min 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadi nggak ada masalah walaupun bentuknya pecahan. Oke, kita ulang sekali lagi di sini ya. 5 pangkat 1 log, nah kita bawa di sini menjadi 1 per 5 pangkat 2. Ingat ya, di sini masih berada di bawah ya, sebagai penyebut. Kita ubah lagi ya, 5 pangkat 1 log. Kalau kita naikkan ke atas, ya ke atas ini, berarti berubah pangkatnya menjadi tandanya negatif, negatif 2. Yang berperan sebagai M adalah min 2. Min 2, yang berperan sebagai N adalah 1. Ya, sehingga kita kalikan dengan 5 log 5. 5 log 5 nilainya 1, min 2 kali 1 hasilnya adalah min 2 atau negatif 2. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya? Oke. Satu contoh soal lagi untuk poin 3C di sini ya. Nah, sekarang basisnya yang bentuknya per. Oke, kita ubah, enggak ada masalah ya. Karena di sini 5 pangkat 1 ya. Berarti kita naikkan ke atas, berubah menjadi negatif 1 pangkatnya. Log 125, basisnya 5, kira-kira pangkat berapa ya? Pangkat 2 atau pangkat 3? Iya, pangkat 3. Yang berperan sebagai M adalah 3. Yang berperan sebagai N adalah negatif 1 dikali dengan 5 log 5. Ingat ya, 5 log 5 adalah 1, berarti 3 bagi min 1 min 3 kali 1 sama dengan negatif 3. Ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Ini adalah penerapan sifat logaritma yang ketiga. Semoga dari beberapa contoh ini bisa memberikan pemahaman kepada Anda. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Misalkan di sini ada sebuah basis A, log B kali C, ingat ya, ini bentuknya perkalian ya. Maka kita bisa ubah menjadi berdiri sendiri. A log B ditambah A log C. Jadi dari perkalian bisa berubah menjadi penyebelahan dengan masing-masing mempunyai basis, yaitu basis A. Agar lebih jelas kita masuk ke contoh 1. Log 25 ditambah log 4 sama dengan, sebelum kita mengerjakan sesuai dengan sifat di atas, Anda pahami bahwa di sini jika tidak ada basis yang tertulis, maka di sini sebenarnya 10 basisnya. Nah, jadi sebenarnya soalnya adalah 10 log 25 tambah 10 log 4 sama dengan, ingat, kalau ini bentuknya dari perkalian ke penyebelahan, itu juga sebenarnya berlaku sama. Jadi kalau seandainya Anda mendapati sebuah soal log bentuknya penyebelahan, maka kita bisa membawa ke bentuk perkalian. Jadi berlaku bolak-balik. Karena di sini soalnya diawali dari bentuk penyebelahan, maka kita bentuk menjadi perkalian dengan basis 10 ya. 10 log, ya ingat ya di sini. B kali C, berarti yang berperan sebagai B adalah 25, yang berperan sebagai C adalah 4. Sehingga kita tulis ini 25 kali 4 sama dengan ya 10 log 25 kali 4 sama dengan 100. Nah, ingat, kita ubah 100 ini menjadi sebuah basis ya. Sehingga kita dapati 10 log 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Pangkat 2. Ya, ini pada aturan M dan N tadi ya. 2 bagi 1, 2 kali 10 log 10. Atau satunya saya tulis di bawahnya di sini. Ini M, ini N ya. Sehingga hasilnya adalah 10 log 10 berapa? 1. Berarti 2 per 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Nah, sampai sini untuk sifat yang keempat ini saya. Jadi berlaku bolak-balik
boleh perkalian menjadi penjumlahan, boleh penjumlahan menjadi perkalian. Kita masuk ke contoh yang kedua, pada sifat yang sama, yaitu sifat yang keempat, bentuk perkalian bisa menjadi penjumlahan, atau sebaliknya bentuk penjumlahan bisa menjadi perkalian. Misalkan saya punya contoh seperti ini, basis 3 ya. Ingat, hanya berlaku ketika basisnya sama, karena di sini basisnya A, di sini basisnya A. Kalau basisnya tidak sama, maka tidak berlaku. Oke, karena di sini basisnya sama 3, berarti kita bisa bawa ke bentuk perkalian, yaitu basisnya kita tulis 3 log. Nah, kalau menurut teman-teman, yang berperan sebagai B itu yang mana? Iya, betul, 1/5. Terus yang 45 berperan sebagai apa? C, bagus. Berarti kita ikuti sifatnya B kali C, berarti 1/5 kali 45 sama dengan 3 log. 45 bagi 5 hasilnya 9. 3 log kita ubah menjadi bentuk basis ya. Sini di basis 3 pangkat 2 karena 9 diperoleh dari 3 pangkat 2. Di sini ya pangkatnya 1. Masih ingat ya seperti tadi ya. M per N ya kali 3 log 3. Masih ingat ya teman-teman, 3 log 3 bernilai 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti kita dapati hasilnya adalah 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sifat yang keempat ini berlaku bolak-balik, kali ke bentuk penjumlahan atau bentuk penjumlahan ke bentuk kali. Kalau bentuk penjumlahan ke kali, lognya ditulis 1 kali ya. Tapi kalau seandainya perkalian ke bentuk penjumlahan, masing-masing dipisah dengan mendapatkan log dan basis yang sama. Kita lanjutkan ke contoh yang ke sifat yang kelima ya di sini. A log B per C. Kalau tadi perkalian, ya ini bentuknya pembagian sekarang ya. Kalau perkalian tadi bentuknya ya berubah menjadi penjumlahan, tapi kalau di sini pembagian bentuknya menjadi pengurangan. Jadi sebaliknya. Agar lebih jelas kita masuk ke contoh 1 ya di sini. Ada 1A, 1B, kita selesaikan terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu. Ingat ya, ini berlaku bolak-balik. Pembagian ya menjadi pengurangan boleh, atau pengurangan menjadi bentuk pembagian juga boleh. Berlaku berkebalikan ya, boleh mana aja tergantung dari soal yang Anda temukan nantinya. Nah, karena di sini bentuknya dari pengurangan, berarti kita lihat di sini basisnya ternyata sama. Oh, berarti kita bisa membawanya ke bentuk pembagian. Sehingga kita tulis dulu basisnya 5 log ya. Yang berperan sebagai B adalah 100 ya. Yang berperan sebagai C adalah 4. Oke. Kita kasih kurung ya. 5 log 100 bagi 4 sama dengan 25. Oke, kita ubah 25 menjadi basis 5. 5 pangkat berapa kira-kira? 2 atau 3? Bagus. 5 pangkat 2 ya. Ini 5 pangkat 1 ya. Berarti 2 berperan sebagai M. 2 per 1 kali 5 log 5. 5 log 5 bernilai 1 sehingga hasil akhirnya adalah 2. Nah, sampai sini paham teman-teman sekalian? Oke, kita coba agar lebih memahami soal berikutnya. Pada contoh 1B. Kita lihat dulu basisnya. Sama atau enggak? Sama. Kalau saat sama berarti sifat ini bisa kita kerjakan ya. Karena ini pengurangan berarti kita menjadi pembagian. Sehingga kita tulis 2 log ya berperan sebagai B 96 dan berperan sebagai C itu adalah 3 ya. Boleh dikurung, boleh tidak. 2 log 96 bagi 3 hasilnya adalah 32. Kita ubah menjadi basis 2 log. Nah, karena itu bilang genap ya. Kita ubah menjadi basis 2 pangkat berapa kira-kira? Ayo, 2 pangkat 5. Nah, jadi 2 pangkat 5 itu adalah 32. Satu ya di sini yang berperan sebagai M adalah 5 ya. Yang berperan sebagai N ya 1 dikali 2 log 2. Ingat 2 log 2 adalah 1 kali 5 berarti hasilnya adalah 5. Sampai di sini bagaimana teman-teman sekalian? Bisa kan ya? Jadi sesuai dengan sifat yang ada berlaku kebalikan sesuai dengan soal yang Anda terima. Bisa berasal dari pembagian dulu, bisa juga berasal dari pengurangan terlebih dahulu. Masih pada sifat yang kelima, kita masuk ke contoh yang kedua. Saya punya contoh di sini 2A dan 2B ya, kita kerjakan di sini karena basisnya sama-sama 3, berarti kita bisa langsung bentuk menjadi bentuk pembagian. 5 kita tulis di sini, 15 di sini karena 5 berperan sebagai B, 15 berperan sebagai C. Kemudian kita dapati 3 log, kita sederhanakan 5 dengan 15 ini menjadi 1/3. Nah, sehingga Anda ketemu seperti bentuk yang sebelumnya ya. Sifat-sifat yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Di sini bentuknya pecahan. Tidak masalah. 3 log. Nah, karena di sini pangkat 1 kita naikkan ya. Berubah menjadi pangkat min 1 ya. Ini ada pangkatnya 1, tidak ditulis juga enggak ada masalah. Berperan sebagai M itu min 1 per 1 ya. Karena di sini N-nya 1 dikali 3 log 3. Ingat 3 log 3 nilainya 1. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 1. Jadi enggak ada masalah. Ya, yang penting Anda ikuti sifatnya aja. Kemudian di sini kita lihat di sini karena basisnya sama, oke, berarti dari pengurangan kita bawa ke bentuk pembagian. Lognya ditulis 1 aja ya. 48 berperan sebagai B, 3 berperan sebagai C, kemudian kita sederhanakan 48 bagi 3 sama dengan 16. 2 log 16 ini karena genap kita ubah menjadi basis 2. 2 pangkat berapa kira-kira? 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 4? 2 pangkat 4. Jadi di sini ada pangkatnya 1 ya, berarti yang berperan sebagai M adalah 4, yang berperan sebagai N 1 dikali dengan 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1 ya, 1 kali 4 sama dengan 4, sehingga hasilnya adalah 4. Kita masuk ke sifat yang ke-6. A sebagai basis, log B dikali dengan B log C, berarti B sebagai basis, maka akan menghasilkan A log C. Karena di sini sama ya. Jadi di sini sama berarti melebur menjadi 1 sehingga kita ambil hasil akhirnya saja yaitu basisnya A bersama log C-nya. Jadi karena ini sama. Jadi berlaku ketika sama-sama B di sini numerus dan basisnya. Agar lebih jelas kita masuk ke dua contoh berikut ini ya. Saya memiliki dua contoh 6 log 5 kali 5 log 36 sama dengan, lihat apakah bentuk contoh soal ini ya sesuai dengan sifat ini. Oh iya ternyata di sini sama. Berarti berubah menjadi 6 log 36. Kita selesaikan. 6 log 36 berasal dari basis 6 ya. 6 pangkat berapa kira-kira? Betul, 6 pangkat 2 di sini 1. Berarti ini sebagai M ya. 2, 1 ya, sebagai N kali 6 log 6. Jika Anda sudah bisa ya, sudah terbiasa 2 bagi 1 langsung aja 2 enggak ada masalah ya di sini. 6 log 6 sama dengan 1 kali 2 berarti hasilnya adalah 2. Sampai sini bisa ya teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya di sini ada 3 komponen ya di sini. 2 log 3 kali, nah basisnya nyambung ya di sini ya. 3 log 7. Nah, basisnya nyambung lagi 7 log 4 sama dengan, nah ini karena sudah bergabung. Ya, ini juga sudah bergabung sama sesuai dengan sifat, maka kita cukup ambil 2 log dengan 4. Nah, itu aja. Asalkan di sini sama ya, sesuai dengan sifatnya. Berarti 2 log 2 pangkat 2. Nah, di sini enggak ada angka berarti 1 ya. 2 bagi 1 sama dengan 2 kali 2 log 2 ya. 2 log 2 bernilai 1, berarti 2 kali 1 sama dengan
2. Berarti jawabannya adalah 2. Sampai sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian ya. Kita langsung masuk ke sifat yang ke-7. Jadi kalau seandainya ada sifat yang ke-7 seperti ini, basis A, numerusnya B, itu boleh ditulis 1 per B log A. Jadi basisnya bertukar dengan numerusnya. Awalnya basisnya, sekarang karena di sini 1 per muncullah basis B, ya, yang awalnya tadi numerus, dan sekarang numerusnya yang menjadi basisnya. Nah, di sini. Kemudian di sini basis menjadi numerusnya. Jadi berkebalikan, ya. Kita coba masuk ke contoh aja biar jelasnya di sini ya. Kita coba di sini. Berarti yang berperan sebagai A adalah 8, yang berperan sebagai B adalah 2. Berarti kalau kita ikuti sifatnya 1 per, nah basisnya B, berarti ini ya tadi ya, B-nya, ini A-nya. Berarti 2 log 8. Sama dengan 1 per 2 log 2 pangkat 3. Yang masih ingat ya di sini ya. Kita lanjutkan di sini 1 per, ini sebagai M, ya, ini 1 sebagai N. Berarti 3 kali 2 log 2. 2 log 2 berapa nilainya? 1. Berarti 3 kali 1, 3. Tapi posisinya masih berada di bawah, sehingga hasilnya adalah 1 per 3. Nah, sampai sini paham ya teman sekalian? Karena di sini kalau dikerjakan pakai cara lain, hasilnya pasti sama ya dengan sifat yang sebelumnya. Jadi sifat 7 ini berkorelasi dengan sifat sebelumnya. Soalnya sama ya, kita ubah menjadi basis 2 log 2 pangkat 1 ya, sehingga 1 sebagai M, nah, 3 sebagai N, nah, dikali 2 log 2 sama dengan 1 per 3. Jadi sama aja sebenarnya. Karena sifat dari yang nomor 7 ini sama dengan sifat sebelumnya. Hanya saja karena di sini sudah tertulis ya sebagaimana referensi dari buku yang biasanya dipakai sekolah, maka kita kasih contoh agar Anda bisa mengaitkan. Contoh berikutnya di sini 81 log 3 ya. Berarti kalau misalnya kita ikuti sifat yang ini ya berarti ini berperan sebagai A, ini berperan sebagai B, sehingga hasilnya adalah 1 per basisnya sekarang B berarti 3 ya di sini. Log A-nya 81. Kita ubah ya di sini. 1 per 3 log 81 karena dia ganjil, di sini ikut 3 pangkat 4 ya. Di sini kan basisnya 1, berarti 1 per ini berfungsi sebagai M pada sifat sebelumnya ya. Ini berfungsi sebagai N ya. Kalau saya tulis juga enggak apa-apa karena per 1 ditulis pun enggak apa-apa. 3 log 3. Nah, di sini kita dapati ya. 1 per 3 log 3 berapa nilai? 1 kali 4, 4. Berarti hasilnya adalah 1 per 4. Dikerjakan pakai cara yang lain juga boleh pada sifat sebelumnya. 81 3 pangkat 4 ya, log 3 pangkat 1 yang berfungsi sebagai M adalah 1 ya. Yang berfungsi sebagai N adalah 4. Berarti hasilnya adalah 1 per 4 kali 3 log 3. Jika Anda sudah terbiasa 3 log 3 enggak usah ditulis juga enggak masalah. Kemudian 1 per 4 karena 3 log 3 bernilai 1. Sampai sini banyak cara yang berhubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya pada logaritma. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan sifat yang ke-8. A log B basisnya A, maka bisa ditulis log B per log A dengan muncul ya basis baru sesuai dengan permintaan yang ada pada soal, yaitu kita ibaratkan P. Nah, bagaimana penerapannya kok bisa muncul P? Oke, kita akan sesuaikan dengan contoh agar Anda bisa memahaminya. Contoh 1. Ada soal, jika nilai 2 log 3 sama dengan A, perhatikan ya di sini yang diketahui ya. Kemudian 3 log B sama dengan 3 log 5 sama dengan B, maka yang ditanyakan adalah 6 log 15. Hati-hati ya di sini, kita kaitkan sifat ini dengan ini. Oke, nanti ya cara mengerjakannya. Di sini ada pilihan gandanya juga, ada poin A sampai poin E, nanti kita pilih jawaban yang benar. Ingat, yang ditanyakan adalah 6 log 15, berarti kita bawa ke sifat ini. Berarti yang berperan sebagai A ya, di sini adalah 6 ya. Di sini 6. Kemudian 15 berperan sebagai B, ya ini A. Oke, kita ikuti langkah di sini. Berarti ya, jawab. Oke. Log 15 per log 6. Nah, jadi sesuai dengan syaratnya ya, yaitu log B-nya di atas berarti log 15-nya di atas per log A berarti log 6 di bawah. Kemudian langkah selanjutnya Anda menguraikan 15 menjadi sebuah perkalian bilangan yang paling sederhana. Jadi Anda menguraikan mencari bilangan apa saja kalau dikalikan hasilnya 15. Nah, kita bawa ke bentuk perkalian seperti sebelumnya itu. Berarti di sini kita tulis log berapa ya? Oh, ada ternyata 3 kali 5. Nah, kalau seandainya yang log 6 berarti 3 kali 2. Jadi kita ubah 6 menjadi 3 kali 2 dan kita ubah 15 menjadi 3 kali 5. Setelah itu kita bawa ke bentuk sifat sebelumnya, di mana perkalian bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Oke, berarti kita ubah menjadi log 3 ditambah log 5. Nah, ini yang ini ya. Kemudian per log 3 ditambah log 2. Yang ini berubah menjadi yang bawahnya. Jadi kita ubah sesuai dengan sifat di mana perkalian berubah menjadi penjumlahan. Kemudian di sini P adalah sebuah basis baru yang harus kita munculkan di sini. Nah, ternyata di sini kita ada 2 basis pada soal. Mintanya 2 atau 3. Nah, yang cocok yang mana? Tergantung sesuai dengan pilihan Anda, ya. Bagaimana maksudnya? Nah, maksudnya adalah ini. Kita misalkan tulis di sini basisnya 2 ya, di sini 2. Nah, kira-kira nanti kalau seandainya kita tulis 2, ya. Kita tulis 2 di sini. Tulis 2 semua. Kalau ambil 2 berarti 2 semua. Oke, kita tulis di sini. 2 log 3 kita lihat di sini. Ada enggak nih? Ada. Oh, A, berarti ada. 2 log 5 ada enggak di sini? Yang diketahui 2 log 5. Di sini 2 log 3, di sini 3 log 5. Ternyata 2 log 5 ini enggak ada. Berarti basis yang kita ambil yaitu basis 2 adalah basis yang salah. Jadi kita tidak boleh mengambil basis yang salah. Jadi kita ubah menjadi basis 3. Berarti di sini kita ubah menjadi basis 3. Di sini basis 3, ya. Ini basis 3. Ini juga basis 3. Jadi basisnya sekarang bukan 2 karena 2 tidak memenuhi syarat, berarti yang kita ambil 3. Kok bisa tahu 3? Oke, kita buktikan. 3 log 3 walaupun tidak ada pada yang diketahui, kita tahu 3 log 3 nilainya adalah 1. 3 log 5 ada enggak? Ada, ternyata B, berarti tambah B. Kemudian per 3 log 3 sama dengan 1. Di sini. 3 log 2 ya sama dengan, nah ternyata enggak ada di sini. Adanya 2 log 3. Masih ingat kan bahwa kalau seandainya kita punya ya di sini aja ya di sini. 2 log 3 sama dengan A ya, berarti 3 log 2 itu berlaku kebalikannya, berarti 1 per A. Jadi seperti sifat yang sebelumnya. Jadi kalau ada 2 log 3 sama dengan A, karena di sini A per 1 ya, berarti 3 log 2 kebalikannya, yaitu 1 per A. Berarti di sini 3 log 2 walaupun tidak ada diketahui, ternyata adalah pengembangan dari sifat yang sebelumnya kita bahas, yaitu 1 per A. Sampai sini paham ya? Yang di bawah ini sebagai penyebut kita akan samakan dulu ya, sehingga 1 tambah B sama dengan A per A, ya, ditambah 1 per A.
Sehingga kalau kita satukan jadinya 1 tambah B per A plus 1 per A. Kita jadikan perkalian sehingga hasilnya adalah A buka kurung 1 plus B tutup kurung per A plus 1. Sampai sini bisa diikuti ya. Sehingga hasil yang kita dapatkan di sini harus kita sesuaikan dengan pilihan gandanya. Berarti pilihan gandanya itu adalah option C. Nah, ini cara mengerjakannya. Jadi basis harus disesuaikan dengan yang diketahui. Jadi P di sini berarti bernilai 3. Karena di sini kita ambil 2, ada yang tidak memenuhi syarat, tidak diketahui di dalam soal. Sedangkan kalau 3 ternyata ada semuanya, berarti sukses kita dapatkan, sehingga ini hasilnya poin C. Yang benar. Sampai sini bisa diikuti ya? Belum? Oke. Kita coba untuk sifat yang sama pada contoh yang kedua. Jika nilai 5 log 3 sama dengan A, 3 log 4 sama dengan B, maka 4 log, nah ini disesuaikan di sini ya, sifatnya nanti kita bawa sesuai dengan sifat nomor 8 ya. 4 log 15 nilainya berapa? Ada option A sampai E yang harus kita pilih jawabannya nanti ya. Oke, berarti kita jawab ya di sini. Jawab. Oke. Sesuai dengan sifatnya berarti log 15 nya di atas, kemudian log 4-nya di bawah. Ya, kita lihat ya di sini. Log 15 kita pecah menjadi 2 bilangan, yaitu 3 kali 5. Log 4 boleh dipecah, boleh tidak. Saya memilih untuk tidak memecahnya karena di sini ada log 4 ya. Masih ingat ya bentuknya perkalian bahwa bisa diubah menjadi penjumlahan, sehingga kita ubah menjadi log ya, 3 tambah log 5 per log 4. Di log 4. Nah, basisnya kita pilih di sini 5 atau 3 yang sesuai. Kita cek di sini. Kalau seandainya kita letakkan di sini basisnya 5 ya. Di sini 5 ya, 5. Kita cek ya. 5 log 3 apakah ada? Oh, ada, yaitu A. Kita cek di sini 5 log 5 apakah ada? Oh, ada, nilainya 1. Kita cek yang bawahnya 5 log 4 ada enggak? Enggak ada. Berarti basis 5 yang kita pilih adalah basis yang salah. Berarti kita ambil basis yang lain, yaitu basis 3. Berarti kita ganti di sini basis yang menjadi basis 3. Ini kita ganti menjadi basis 3. Ini kita ganti basis 3. Jadi kita pilih yang sesuai dengan yang diketahui. Kita uji. 3 log 3 nilainya 1. Kita coba ya. 3 log 5 ada enggak? Oh, ternyata 3 log 5 adalah kebalikan dari 5 log 3, yaitu A. Berarti di sini kebalikannya adalah 1 per A. 3 log 4 nilainya adalah B. Berarti kita dapati B, kita tulis di penyebutnya. Kita lanjutkan. Karena di sini bentuknya pecahan, kita ubah menjadi A ya, satuan A. Berarti yang satu ini berubah menjadi A. Ini tetap 1 per B. Kita gabungkan A sama B ke bagian bawah ya. Kalau Anda ingin memahami lebih jelas, bisa gunakan B per 1 kemudian dijadikan perkalian ya. Oke, di sini kalau kita jadikan per 1. Ya, per A dikalikan 1 per B. Nah, begitu kan? Kalau seandainya dulu kita belajar ya. Berarti atas kali atas A plus 1 per AB di sini. Berarti jawaban yang benar harus sesuai dengan jawaban yang kita sudah temukan. Berarti pilihannya adalah option A plus 1 per AB. Sampai di sini. Saya teman-teman sekalian ya. Belum? Oke, kita coba contoh yang ketiga. Jika nilai 2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B, maka 9 log 150 sama dengan, oke, ini pilihan ganda yang harus kita pilih nanti, salah satu di antara kelimanya. Jadi kita lihat ya di sini, soal ini harus sesuai dengan sifatnya. Nanti kita jawab. Berarti yang berperan sebagai B 150 berarti posisinya berada di atas log 150 per log 9. Oke, kita pecah. 150 itu berasal dari log 15 kali 10. Kemudian log 9 kita pecah dari 3 kali 3. Ternyata di sini 15 sama 10 ya masih bisa diuraikan. Jadi kalau seandainya bisa diuraikan, uraikan lagi. Log 15 itu berarti kita dapat 3 kali 5. Kalau 10 ya 5 kali 2 per yang bawah tetap ya 3 log 3. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ya. Karena bentuknya perkalian bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, berarti jadinya log 3 tambah ya, log 5 ditambah log 5 ya, ditambah log 2 per ya, log 3 ditambah log 3. Nah, kita lihat di sini. P adalah basis yang harus kita tentukan sesuai dengan yang diketahui. Ternyata yang diketahui basisnya cuma 1, yaitu sama-sama 2. Berarti ya udah kita langsung masukkan aja. 2 2 2 2 2 2 sehingga ya, kita coba bisa aja. Hasilnya adalah 2 log 3. Kita lihat 2 log 3 ternyata adalah A tambah 2 log 5 ternyata B ditambah 2 log 5 B juga ditambah 2 log 2. Walaupun tidak ada pada soal yang diketahui, maka kita tahu 2 log 2 nilainya 1. Tulis saja di sini. 2 log 3 A, 2 log 3 A, sehingga kita dapati A plus 2B plus 1 per A tambah A sama dengan 2. Ini adalah jawabannya. Sampai di sini teman-teman sekalian, saya berarti option yang kita pilih adalah optionnya, oh sorry, bukan yang B. Berarti sebentar ya. Berarti kita sesuaikan di sini. Optionnya A. Bukan. Ya, sesuai ya. 1 A 2B per 2. Berarti jawabannya yang option A. Nah, ini adalah beberapa sifat yang sudah kita bahas. Ada sekitar 8 sifat yang sudah kita bahas. Semoga kalian bisa memahaminya. Nanti kalau ada soal dari gurunya, tinggal disesuaikan mana yang kira-kira sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas pada video kali ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe, share ke teman-temannya jika Anda merasakan ada manfaat dari video ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.